Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Alhamdulillah. Thumma alhamdulillah. Alladhi bini'matihi tutimmu salihat. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kembali sore hari ini menjadi pertemuan kedua kita. Mengkaji ilmu bahasa Arab yang memfokuskan pada pembahasan nahwu kali ini di kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah Bighairi Natiqin Biha jilid yang ketiga. Walaupun nanti penulis akan mengcompare dengan disiplin ilmu bahasa Arab lainnya selain dari nahwu, tentunya adalah sharaf. Melanjutkan pembahasan kita sebelumnya perihal i'rab dan bina. Di mana i'rab yang berarti perubahan, sedangkan bina adalah kebalikan dari i'rab, tetap. Ini yang dimaksud dengan tidak berubah. Perubahan apa yang dimaksud oleh i'rab dan keadaan tetap bagaimana yang dimaksud dengan bina? Maka kedua hal ini terjadi pada akhir suatu kata. I'rab itu terjadi di akhir suatu kata, begitupun bina. Muncul, terlihat, teridentifikasi di akhir suatu kata. Kalau kita sedikit flashback, kata itu kan dalam bahasa Arab adalah kalimah. Maka kita bisa tuliskan di sini al-kalimatu. Dia terbagi menjadi berapa? 3. Oke. Yang pertama ada ismun. Kemudian yang kedua ada fi'lun. Dan yang ketiga ada harfun. Nah, setiap kata yang tergolong isim nantinya akhir dari keadaan isim tersebut ada yang i'rab, kemudian ada yang binaun, i'rabun. Begitupun setiap kata yang tergolong fiil, maka keadaan akhirnya itu bisa atau ada yang i'rabun, dan ada yang binaun. Kalau untuk huruf, langsung saya berikan jawabannya. Huruf ini semuanya terhukumi bina. Oke. Huruf itu semuanya bina. Tidak ada satupun yang i'rab. Maksudnya, keadaan akhir huruf itu ya tetap. Sedangkan isim dan fiil itu keadaan akhirnya ada yang i'rab bisa berubah-ubah dan ada yang tetap. Begitupun fiil. Keadaan akhirnya ada yang i'rab bisa berubah-ubah dan ada pula yang tetap alias bina. Kemudian kalau kita memfokuskan pembahasan pada isim. Nah, ini kita masuk kitab syarah terlebih dahulu. Fil asma'i pada isim. Dikatakan al-ismu imma mu'rabun wa imma mabniun. Isim itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Apa itu isim mu'rab dan apa itu isim mabni? Isim mu'rab itu adalah setiap isim
yang keadaan akhirnya bisa berubah disebabkan amil yang masuk kepadanya, kepada isim tersebut. Isim yang mu'rab. Sedangkan isim yang bina atau isim mabni, afwan. Isim mabni, apa itu isim mabni? Isim mabni adalah setiap isim yang keadaan akhirnya tetap dalam satu keadaan. Meskipun masuk amil kepadanya. Ini definisi dari isim mabni. Maka kita bisa simpulkan isim mu'rab itu adalah isim yang keadaan akhirnya bisa beri'rab. Oke. Nah, sedangkan isim mabni itu adalah setiap isim yang keadaan akhirnya selalu bina. Kita lihat definisi dari pensyarah. Fal mu'rabu huwa, maka mu'rab, isim mu'rab, ma taghayyara akhiruhu, apa yang bisa berubah keadaan akhirnya bisa babil amil, dengan sebab amil. Sebagaimana sudah saya definisikan. Ini ya. Gitu. Contohnya kita lihat kalimat ja'al mudarrisu. Ja'al mudarrisu. Kemudian lihat lagi contoh kalimat yang kedua. Sa'altu mudarrisa. Sa'altul mudarrisa. Kita lihat lagi contoh kalimat yang ketiga. Salamtu alal mudarrisi. Ada yang aneh dari tiga contoh kalimat yang sudah kita baca? Ja'al mudarrisu. Perhatikan kata mudarris. Kata mudarris di contoh yang pertama, keadaan akhirnya itu berharokat dhammah. Sedangkan kata mudarris dengan bentuk kata yang sama seperti mudarris di contoh pertama, namun di contoh kalimat yang kedua keadaan akhirnya berubah menjadi fathah. Al-mudarrisa kita baca. Kemudian perhatikan lagi kata al-mudarris di contoh kalimat yang ketiga. Di sana keadaan akhirnya berharokat kasroh. Maka kata mudarris yang keadaan akhirnya itu berubah-ubah dari dhammah ke fathah, dari fathah ke kasrah, kita bisa menyimpulkan kata mudarris ini isim mu'rab atau isim mabni. Isim mu'rab ya. Kita bisa langsung menyimpulkan bahkan menghukumi kata mudarris di sini adalah isim mu'rab. Dan ingat definisi isim mu'rab itu keadaan akhir yang berubah disebabkan amil. Berarti perubahan keadaan akhir kata mudarris itu disebabkan amil yang masuk kepadanya. Maka kita lihat, amil itu kan faktor. Faktor itu bisa huruf, bisa kata, bisa kalimat. Kita lihat, sebelum kata mudarris di contoh yang pertama ada kata ja'a. Yang kita tahu ja'a adalah fi'il. Ja'a adalah fi'il. Maka fi'il di bahasa manapun selalu menuntut adanya fa'il alias pelaku. Fi'il kan kata kerja.
Karena nggak ada kata kerja bisa berdiri sendiri. Ketika ada kasus pencurian yang dicari siapa? Pelakunya. Ketika ada pembunuhan yang dicari siapa? Pelakunya. Maka pelaku selalu dicari karena dialah yang bertanggung jawab atas perbuatan yang terjadi. Gitu. Maka kita langsung melihat bagaimana cara mengidentifikasi kata mudarris. Nah, disinilah pembahasan i'rab dan titik fundamental dari ilmu nahwu, yaitu i'rab. Menganalisis satu kata yang terletak di dalam kalimat. Kaitannya nanti apa? Kita bisa memaknai kata yang terangkai dalam kalimat menjadi satu susunan kalimat yang benar, utuh. Kemudian mendapatkan satu kesimpulan yang benar pula. Al-mudarris di situ sebagai fa'ilun. Fa'il artinya apa? Pelaku. Nah, ini kaidah dalam mengi'rab. Kaidah dalam apa? Mengi'rab isim yang mu'rab. Perhatikan ya. Ini adalah kaidah dalam mengi'rab isim yang mu'rab. Kita katakan kedudukannya terlebih dahulu. Kedudukan mudarris sebagai fa'il kita katakan. Kemudian i'rabnya apa? Marfu'un, dia dirofa. Wa alamatu, dan tanda rofanya apa dong kalau gitu? Dommah. Tanda rofanya adalah Nah, tanda rofanya adalah dommah. Kemudian mudarrisa di contoh kalimat kedua. Kedudukannya sebagai maf'ulun bih di situ, objek dari kalimat sa'altu. Mansubun, yang namanya maf'ul bih itu dinasab. Wa alamatu nasbihi, dan tanda nasabnya adalah fathah. Kemudian mudarrisi di contoh kalimat yang ketiga, dia terletak setelah huruf jar ala. Yang kita tahu huruf jar itu bisa memajrurkan isim yang terletak setelahnya, mengubah keadaan akhirnya menjadi jer. Maka inilah kasroh adalah tanda untuk i'rab jer. Kita katakan mudarris si ismun majrurun, isim yang dijarkan artinya, wa alamatu jarrihi, ini bukan fathah tapi kasrah, jarrihi al kasratu, wa alamatu jarrihi al kasratu. Kalau bingung, kita akan jabarkan sekali lagi perihal i'rab. Al-i'rabu kita taruh di sini. Al-i'rabu. I'rab ini adalah perubahan keadaan akhir suatu kata. Maka nantinya dia punya 4 penggolongan. 4 penggolongan i'rab. Yang pertama ada i'rab rofa. Ya, raf'un. Dan yang kedua ada i'rab nasbun, nasab. Kemudian yang ketiga ada i'rab jarrun. Dan yang keempat nanti ada i'rab jazmun. Kita fokus pada pembahasan 3 i'rab yang pertama terlebih dahulu, rafa, nasab, jar. Rafa itu adalah keadaan akhir suatu kata yang ditandai dengan salah satu tandanya yaitu domah. Domah. Gitu. Dan nasab itu adalah keadaan akhir suatu kata yang ditandai dengan salah satu tandanya yaitu fathah. Sedangkan jar merupakan keadaan akhir suatu kata yang ditandai dengan salah satu tandanya yaitu kasroh. Di bawah kan garisnya. Sedangkan jazm ini merupakan i'rab juga dia.
suatu keadaan akhir ya dari kata yang ditandai dengan salah satu tandanya yaitu sukun tandanya. Maka ketahuilah ketika rofa itu punya tanda domah, maka otomatis domah menjadi tanda asal untuk i'rab rofa. Ketika nasab memiliki tanda fathah, maka fathah menjadi tanda asal untuk i'rab nasab. Ketika jer itu memiliki tanda kasroh, maka kasroh menjadi tanda asal untuk i'rab jer. Begitupun ketika jazm memiliki tanda sukun, maka sukun menjadi tanda asal untuk i'rab jazm. Ya. Maka kita bisa menyimpulkan dari pembahasan ini al-i'rabu. Jika dilihat dari apa? Tanda dari masing-masing i'rab ada dua. Atau langsung saja kita tulis di sini alamatul i'rab berarti. Alamatul i'rabi. Nah, alamatul i'rabi artinya apa? Tanda i'rab. Tanda i'rab itu bisa kita golongkan menjadi dua pembagian. Yang pertama ada tanda i'rab asal. Kita bilang di sini asliyatun. Tanda i'rab asal ada ada 4. Domah, fathah, kasroh, dan sukun. Di mana domah nantinya menjadi apa? Tanda asal untuk i'rab rofa, fathah tanda asal untuk i'rab nasab, kasroh tanda asal untuk i'rab jer, sukun tanda asal untuk i'rab jazm. Kemudian ada tanda yang far'iyah. Far'iyatun cabang. Nah, tanda-tanda yang cabang ini adalah tanda yang nantinya menggantikan tanda asal dari setiap i'rab-i'rabnya. Dan mayoritas dari tanda yang cabang dari masing-masing i'rab adalah berupa huruf. Kita baca lagi syarah di sini. Nah, ini ya. Ini tabelnya. Itu sedikit lengkap. Alamatul i'rabi. Tanda-tanda i'rab. Ada yang al-asliyah, asal. Kemudian ada al-far'iyah, cabang. Jadwalun yubayyinu alamatil i'rab. Tabel yang menjelaskan tanda-tanda i'rab asal, far'iyah, cabang, dan isim-isim yang di-i'rab dengan tanda-tanda ini. Nah, jadi kita juga bisa langsung melihat bentuk isimnya. Sehingga bisa menyesuaikan tanda i'rab rofa-nya bagaimana, apa, tanda i'rab nasabnya apa, tanda i'rab jernya apa. Alamatul i'rab al-asliyah. Ada dhammah. Ya. Ada dhammah. Dhammah tentunya alamatul raf'in. Tanda asal untuk i'rab rofa. Muncul di mana saja ini? Tanda dhammah untuk i'rab rofa ini muncul di mana saja? Ketika kita membahas isim, maka
tanda dommah sebagai i'rab rofa itu, sebagai tanda i'rab rofa itu akan muncul di mana? Di isim mufrad. Contohnya pada kata mudaris. Mudaris itu kan mufrad. Kemudian di kata jamak taksir. Kata yang berbentuk jamak taksir. Maka ketika dia nanti dalam kalimat i'rabnya rofa, ya tandanya dengan dhammah. Begitu pula jamak muannasah, jamak muannas salim. Ketika di dalam kalimat dia beri'rab rofa, maka tanda rofanya dengan dhammah. Lihat di sini contohnya. Ja'al mudarrisu wa tulabu wa talibatu. Ini mewakili semua tiga bentuk kata. Al-mudarris ini mufrad, fa'ilnya ja'a. Rofa. Berarti tandanya dhammah. Karena dia mufrad, tandanya dhammah. Tanda rofanya. Kemudian at-tulabu ma'tuf. Dia disandarkan. Digandengkan kepada kata mudarris. Berarti ikut dong i'rabnya. Nah, karena tulab ini berbentuk jamak taksir. Dan dia beri'rab rofa. Maka tanda rofanya ialah dengan dhammah. Begitu pula at-talibatu. Diakhiri alif dan ta. Maka dia adalah isim jamak muannas salim. Ma'tuf juga dia kepada isim sebelumnya. Yakni ma'tuf kepada isim yang rofa. Maka kita sesuaikan tanda rofanya dengan bentuk isim tersebut. Apa? Tanda rofa untuk jamak muannas salim, dhammah. Kemudian, tanda asal berikutnya yang kedua adalah fathah. Alamatun nasbin. Ya, sebagai tanda untuk i'rab nasab. Nah, muncul di mana saja ini? Muncul di isim yang bagaimana ini? Harokat fathah, tanda i'rab nasab. Muncul di isim mufrad dan jamak taksir saja. Jadi isim mufrad kalau dalam kalimat dia sedang beri'rab nasab, ya tandanya dengan fathah nanti. Begitupun jamak taksir. Maka kita langsung lihat kalimat ra'aitul mudarrisa wa tulaba. Ra'aitu ini adalah kalimat gabungan antara fi'il dengan fa'il. Tu di situ domir, ana. Tu ya, tu fa'ilnya. Saya melihat. Nah, maka harus didatangkan objek dari kalimat saya melihat. Maka objeknya adalah al-mudarris. Menjadi maf'ulun bihi. Maf'ul bihi itu adalah objek ya. Objek itu berirob nasab. Maka karena mudaris yang dipakai ya sebagai maf'ul bihnya ro'a itu, maka kita harus berikan tanda nasab sesuai dengan bentuk si mudaris. Mudaris kan mufrad. Berarti dia dengan apa? Fathah. Begitu pula at-tulab. Tulab ma'tuf kepada mudaris. Ikut i'rabnya nasab. Kita sesuaikan tanda nasabnya kepada tulab. Tulab berbentuk jamak taksir. Ya nasab juga. Maka dibaca tulaba. Mudarisnya dibaca mudarisa. Lanjut tanda ketiga. Ya, tanda asal yang ketiga. Yaitu kasrah alamatu jarrin. Nah, dia merupakan adalah tanda untuk i'rab jar. Muncul di mana saja ini kasrah tanda i'rab jar? Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim. Berarti seperti domah tanda i'rab rofa ya. Gitu. Contoh di sini lihat salam tu alal mudarrisi. Mudarrisi ya kan terletak setelah huruf jar ala. Karena bentuknya yang mufrad maka tanda jarnya kasrah. Wa tulabi, tulabi ma'tuf kepada mudaris mengambil juga i'rab yang sama i'rab jar karena bentuknya yang jamak taksir maka tanda jar yang diberikan adalah kasrah. Wa talibati ma'tuf juga mengikuti i'rab jar isim sebelumnya kan. Karena bentuknya yang jamak muannas salim maka tanda jarnya adalah dengan kasrah pula. Kenapa di sini tidak diberikan atau diteruskan oleh pensyarah terkait tanda sukun ya untuk i'rab jazm? Lain cerita, ini kita sedang membahas isim. Karena i'rab jazm itu khusus terjadi pada fi'il. Bisa difahami sampai sini ya? Kemudian tanda i'rab itu selain yang asal asliyah, ada yang cabang. Cabang mayoritasnya huruf. Cabang mayoritasnya apa? Huruf. Nah, ini lihat yang far'iyah. Alamatul i'rabi al-far'iyah. Tanda-tanda i'rab yang cabang. Mayoritasnya huruf bukan berarti nggak ada harokat. Di sini dikatakan kasroh ternyata.
Tapi lihat, kasroh sebagai tanda untuk i'rab nasab. Berarti kita bisa menyimpulkan, tanda dari i'rab nasab itu bukan hanya fathah, tetapi ada juga yang kasroh. Maka menjadi pertanyaan, tanda kasroh bagi i'rab nasab ini muncul di isim yang seperti apa? Dilihat jam'ul mu'anatsis salim. Nah, isim jamak muannas salim itu ketika dia berada dalam kalimat dan i'rabnya nasab, maka tanda nasabnya dengan kasrah. Contoh kalau kita letakkan jamak muannas salim sebagai maf'ul bi dalam kalimat. Nih contohnya, ra'aitu at-thalibati. Kita baca at-thalibati, bukan at-thalibata. Enggak. Karena jamak muannas salim yang nggak pernah menerima harokat fathah begitu ya. Karena harokat fathah untuk i'rab nasab hanya berlaku pada apa tadi? Isim mufrad, jamak taksir, sudah kalau kita berbicara isim ya kan. Nah, jamak muannas salim ketika nasab tidak dengan fathah, melainkan dengan kasrah. Kemudian juga ada harokat fathah, tetapi bukan menjadi tanda untuk i'rab nasab, melainkan menjadi tanda untuk i'rab jar wa alamatu jarrin. Nah, munculnya di isim yang seperti apa? Tanda fathah untuk i'rab jar ini al-mamnu minas saraf, isim-isim yang tidak ditanwin. Terkait rincian isim yang tidak ditanwin kita akan bahas nanti. Namun bentuk-bentuk isim yang tidak ditanwin silakan teman-teman buka kembali bagian terakhir di kitab Durusul Lughah jilid pertama. Nah, di antaranya adalah kata Ibrahim dan Utsman. Apa yang menyebabkan Ibrahim dan Utsman ini tidak boleh ditanwin? Yang pertama, Ibrahim adalah nama ajam, bukan nama Arab. Kemudian Utsman ini adalah nama yang diakhiri oleh alif dan nun. Maka dia tidak ditanwin. Nah, ketika kata-kata seperti ini nantinya terletak setelah huruf jer, berarti majrur kan dia yang dijerkan. Apa tandanya kalau dia dijerkan? Bukan kasroh, tapi fathah. Kita baca salam tu'ala Ibrahim. Wa usmana gitu ya. Kemudian baru masuk di sini yang huruf wawu. Wawu menjadi apa? Tanda cabang. Untuk i'rab apa? Untuk i'rab rofa. Berarti munculnya di mana nih kalau dia dikatakan tanda cabang? Munculnya di mana? Bukan di isim mufrad lah. Bukan pula di jamak taksir, tapi di jamak muannas di jamak muzakkar, afwan, jamak muannas salim. Di jamak muzakkar salim. Di jamak muzakkar salim. Nah, jamak muzakkar salim ketika rofa, apa tanda rofanya? Wawu. Kemudian juga isim-isim yang 5. Abuka, akhuka, hamuka, wafuka, zu. Malim. Sama, ketika rofa mereka semua itu dengan apa? Dengan wawu. Contoh, ja'al mudarrisuna wa abuka. Telah datang para murid dan ayahmu. Para murid mudarrisun. Nah, ini kan bentuk jamak dari kata mudarris, mudarrisun gitu ya. Nah, tapi di akhirnya dia diakhiri oleh wawu dan nun. Nah, kan dia jamak. Jamak dari apa? Jamak dari mudarris, tergolong jamak muzakkar salim. Nah, ketika rofa dengan wawu. Begitupun abuka, satu lafal dari lafal-lafal al-asma al-khamsah. Nah, abuka ketika rofa. Berikutnya alif, alamatul raf'in juga sama. Alif cabang tanda untuk i'rab rofa yang cabang. Ada di mana dia? Hanya ada pada isim musanna, isim-isim yang bermakna dua. Maka kalau kita belajar itu kan, apa bentuk musanna dari mudarrisun? Mudarrisani sama mudarrisaini. Nah, mudarrisani itulah isim musanna dalam keadaan rofa. Contoh ja'a at-talibani. Maka nanti ketika kita mengirobnya tanda rofanya adalah al-alif. Alif ya. Berikutnya setelah alif ada alif lagi, tapi tanda untuk i'rab nasab. Karena kalau tanda untuk i'rab rofa itu hanya ada di mana? Di isim musanna. Namun alif
sebagai tanda di i'rab yang lain, dalam kasus ini adalah i'rab nasab, nah, maka dia tidak di isim musanna, melainkan di al-asma al-khamsah. Contohnya ra'aitu abaka. Abaka jadi maf'ul binya ra'aitu. Nasab kan dia apa tanda nasabnya? Alif. Berikutnya aliya'u alamatu nasbin. Nah, ini ya sebagai tanda nasab. Ada di mana? Ada di isim musanna dan ada di isim jamak muzakkar salim. Lihat contoh ra'aitu talibaini. Talibaini untuk yang musanna, wal mudarrisina. Mudarrisina untuk yang jamak muzakkar salim. Nah, berikutnya ada ya sebagai tanda jer malah. Sebagai tanda jer. Kapan aja nih isim? Nah, sama seperti ya pada i'rab nasab, yaitu pada musanna dan jamak muzakkar salim. Namun pada jer kali ini terkait tanda ya-nya, nah ada tambahan dong, yaitu isim-isim yang 5. Contoh, salam tu'ala at-talibaini, ini yang musanna. Wal mudarrisina, ini untuk yang jamak muzakkar salim. Wa abika, untuk yang al-asma al-asma al-khamsah. Sampai sini bisa difahami teman-teman semua? Sekarang kita masuk isim yang mabni. Nah, kita kembali ke sini. Isim yang mabni ini telah dikategorikan dengan kategorinya masing-masing. Atau pengelompokannya dengan kelompoknya masing-masing gitu. Karena bentuknya dia minoritas. Isim yang mabni itu minoritas. Keseluruhan paling banyaknya isim ya mu'rab. Nah, inilah dikatakan ya oleh pensyarah. Al asma'u kulluha mu'rabatun. Semua isim semuanya mu'rab kecuali apa? Berikut ini. Sebelumnya saya ingin sedikit merevisi dari apa yang kita langsungkan di pertemuan yang kemarin lalu. Nalhazu itu artinya apa teh? Kami mengamati. Gitu ya, kami mengamati. Nah, terkait ini terkait kaidah dalam pengiroban. Bahwasanya isim yang mu'rab itu, tatkala kita ingin mengirobnya, maka ini kaidahnya teman-teman. Kaidahnya ialah apa? Kedudukannya terlebih dahulu dikatakan, baru i'robnya. Kalau dia rofa katakan marfu, kalau dia nasab katakan mansub. Kalau dia jer katakan majrur. Ini tata cara mengirob isim yang mu'rab. Nah, kalau mengirob isim yang mabni, maka kita katakan fi mahalli. Dan setiap mahal itu nanti ada rofa, ada nasab, ada jer. Kita lihat faktor apa yang ada di sebelumnya. Contoh fi mahali rofin, pada mahal rofa. Au fi mahali nasbin, atau pada mahal nasab. Au fi mahali jarin, atau pada mahal jer. Nah, ini kan mabni kan? Terkait mabni kita baca dulu dong. Isim mabni. Di sini berarti. Yang pertama ada domir. Domir itu semuanya apa? Mabni. Domir. Baik domir yang bersambung dengan isim fi'il huruf, atau domir yang terpisah dari isim fi'il huruf, semuanya mabni. Dan nantinya domir itu ada domir yang rofa, ada domir yang nasab, dan ada domir yang jer. Domir rofa ini, kalau kita berbicara domir yang munfasil, seperti huwa, huma, hum, iya, huma, huna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Itu masuk ke dalam kategori domir rofa munfasil. Kemudian kalau yang mutasil bagaimana? Itu yang nyambung sama fiil, di mana kedudukan mereka menjadi fa'il dari fiil tersebut. Contohnya adalah apa? Zahabtu. Nah, zahabtu artinya aku pergi. Dari mana kita mendapatkan lafal aku, terjemahan aku? Dari tu di akhirnya. Maka tu di situ ya domir rofa yang mutasil yang bersambung.
Nah, kemudian domir nasab. Domir nasab itu nah berada pada mahal nasab. Ada yang apa lagi? Ada yang mutasil juga, ada yang munfasil juga, ada yang terpisah, ada yang nyambung juga. Nah, domir nasab ini ada di mana? Ada di fiil, di ujung. Tapi kita lihat dulu fiilnya sudah terpenuhi dari fa'il belum? Kalau sudah terpenuhi dari fa'il, maksudnya ada fa'ilnya itu fi'il, kemudian ada domir atau temukan, ya domir tersebut jadi maf'ul bihnya sih fi'il tersebut. Ya. Kemudian domir jer itu adalah setiap domir yang bisa jadi bergandengan dengan huruf jer atau terletak setelah huruf jer, atau dia bergandengan dengan isim. Nah, kalau dia bergandengan dengan isim, domir jer itu berarti terhukumi sebagai apa? Mudhof ilaih fi mahalli jarin mudhofun ilaih. Pada mahal jer sebagai mudhof ilaih. Nah, ini ringkasannya ada di jadwal di tabel domir rofa. Tak mutaharrikah. Nih zahabtu. Nah, ini tak mutaharrikah. Bisa tu, bisa tak, bisa ti kan. Kalau tak berarti anta, kalau ti berarti anti. Dan seterusnya. Semoga teman-teman bisa membaca ini. Ya, nah. Untuk yang munfasil, yang rofa. Mutakalim, ada ana dan nahnu. Kemudian yang nasab, ya. Ya mutakalim begitu. Kemudian lihat contoh. Iya ya sama iyana. Kemudian untuk yang mukhatab ada anta, anti, antuma, antum, antunna. Ini untuk yang munfasil ya, teman-teman. Afwan kalau tadi saya bilang mutasil, yang betul adalah munfasil. Nah, ini adalah domir-domir yang munfasil, terpisah. Sampai sini bisa difahami pembahasan kita. Nah, yang kedua, isim yang mabni itu adalah isim isyarah. Kecuali apa? Kecuali bentuk musannanya. Seperti hazani dan hatani, mu'robatani. Keduanya adalah isim yang mu'rob. Kemudian al-asma al-mausulah, isim-isim mausul, kata sambung. Ada dua dari isim mausul yang tergolong mu'rob, yaitu al-laziani dan al-latani. Yang keempat ada asmaul istifham, kata tanya. Man, ma, aina, mata, kaifa. Nah, semua isim istifham itu mabni kecuali satu nih. Lafal ai. Lafal ai. Bisa ayun, bisa ayan, bisa ayin. Kapan ayan atau ayya begitu? Ketika dia menjadi maf'ul bih. Kapan ayu? Nah, ketika dia nanti menjadi kedudukan kata yang berirob rofa. Kapan dia ayin? Kalau dia berada pada kedudukan atau datang setelah huruf jar. Kemudian ada isim-isim syarat. Isim-isim syarat seperti man, ma, mahma, antuma, mata, hai, haitsuma. Nah, kullu asma isyart. Setiap ya semuanya itu adalah kullu asma isyart. Nah, semua isim-isim syarat itu mabni kecuali ai, seperti isim istifham tadi ya. Yang keenam ada sebagian zorof, karena sebagian yang lain dihukumi mu'rob. Nah, sebagian zorof itu ada yang apa? Mabni. Nah, seperti iz, karena artinya iza, jika. Memata, kotu, al-an, amsi, bainama, haitsu. Huna di sini, hunaka di sana, aina di mana, sama di sana. Sama seperti hunaka. Nah, ini semua mereka mabni. Kemudian ada al-a'dad al-murakkabah. Al-a'dad al-murakkabah. Ya, sudah dibaca tentunya itu. Dan yang kedelapan ada isim fi'il. Isim fi'il. Nah, isim fi'il ini adalah isim yang bentuknya isim, tetapi dia dimaknai sebagai fi'il. Itulah yang disebut dengan
isim fi'il. Dan isim fi'il ini nanti pemaknaan fi'ilnya ada pemaknaan kepada fi'il mudhari, ada pemaknaan kepada fi'il amr, ada pemaknaan kepada fi'il madi. Kita lihat langsung contoh nomor satu. Isim fi'il madi. Nah, diantaranya adalah hayhata. Hayhata bentuknya isim, namun dimaknai sebagai fi'il. Apa makna dari hayhata? Ba'uda, telah jauh. Kemudian ada syattana. Syattana juga adalah isim bentuknya, namun termaknai sebagai fi'il dan kita sebut dia sebagai isim fi'il. Lebih lengkapnya apa? Isim fi'il madi. Yang bermakna iftaroko, berpisah. Kemudian ada isim fi'il mudhari. Contohnya ada uf. Nah, yang bermakna apa? Atadajjar. Dan bermakna atawajjah. Ada isim fi'il amr nih. Maknanya fi'il amr, perintah. Tapi bentuknya seperti isim. Nah, di sini amin. Amin itu adalah isim fi'il amr. Apa takdirnya atau maknanya begitu adalah istajib, kabulkanlah. Dan inilah pemaknaan yang diambil dalam surah Al-Fatihah. Ketika selesai membaca surat Al-Fatihah, diaminkan. Berarti kan ada doa di sana yang dipanjatkan. Apa? Ihdinas siratal mustaqim. Kita sedang berdoa kepada Allah. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, itu diperjelas jalan yang lurus itu bukan jalan orang-orang yang menyimpang, tapi jalan-jalan orang yang amta alaihim, yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Ghairil maghdub, bukan yang dimurkai, waladhdallin, bukan pula yang sesat. Kita berdoa. Selesai itu amin. Ada hadisnya ya di Sunan Abi Dawud. Nah, hadhil ya, asma, isim-isim ini, nah ternyata dia menggantikan dari fi'il. Tanubu, nabayanubu, tanubu, anil fi'li. Menggantikan fi'il di waktunya, di maknanya, dan pengamalannya. Insyaallah. Sudah kita baca tadi. Nah, sekarang kita masuk ke jenis dari i'rab. Jenis dari i'rab. Kalau tadi kita sudah paham pembagian i'rab ada 4. Rofa, nasab, jir, jazm. Rofa, nasab ini bisa terjadi pada isim, bisa pula terjadi pada fi'il. Sedangkan dua lagi itu khusus pada salah satunya. Jir khusus terjadi pada isim, sedangkan jazm khusus terjadi pada fi'il. Karena kita sedang membahas isim tadi sebelumnya, maka i'rab jazm belum diikut sertakan. Nah, kapan i'rab jazm diikut sertakan beserta pembahasan tanda dari jazm? Ketika kita sudah bahas fi'il. Sebelum itu kita langsung masuk ke jenis i'rab. Anwa'ul i'rabi fil asma'i. Nah, kan jenis dari i'rab, atau kita juga bisa katakan ini aqsamul i'rab, bagian dari i'rab. Ya. Tapi di sini dalam bahasa pensyarah, anwa itu adalah rofa, nasab, dan jir ya. Kalau aksam pembagian i'rabnya itu ada zahir dan takdir. Oke, kita ikuti saja. Berarti jenis i'rab itu dari pensyarah di sini. Nah, untuk isim 3 ada rofa, nasab, dan jir. Kalau secara umum ada 4 berarti kan, tambahan jazm satu lagi. Tapi karena jazm itu untuk fi'il ya tidak terbahas. Nah, pembagian i'rab dari segi terlihat atau nampak dan tidak nampaknya. Nampak dan tidak nampaknya itu i'rab, ya. Terbagi menjadi 2 tuh. Aqsamul i'rabi fil asma'i salasah. Ada 3. Nah, ada 3 teman-teman nih. Ada 3. Ada i'rab zahir, berarti nampak perubahannya yang ada di akhir kata itu bisa terbaca oleh kita. Dan ada yang takdiri. Takdiri berarti diniatkan, ditakdirkan, alias tidak terbaca itu. Dan yang ketiga ada i'rab mahali. Nah, i'rab mahali ini berarti pada isim-isim yang mabni. Maka lihat di sini. Al-i'rabu az-zahir. I'rab zahir. Apa i'rab zahir? Huwa al-i'rabul ladzi tadhharu fihi alamatul i'rabi.
tazharu fihi alamatul i'rab. Dia adalah i'rab yang tanda i'rab itu nampak, terlihat. Contohnya jaa Muhammadun. Muhammadun i'rabnya kelihatan nggak tanda i'rabnya? Kelihatan nih tanda i'rab rofanya domah-domahnya kelihatan. Ra'aitu Muhammadan. Muhammadan tanda i'rab nasabnya apa? Fathah. Nampak nggak fathahnya? Tanda i'rab nasab. Nampak. Salamtu ala Muhammadin. Muhammadin. Kasrah di akhirnya sebagai tanda dia majrur. Terbaca nggak oleh kita tanda jernya? Terbaca, yaitu kasrah. Ini kasrah yang betul-betul bisa kebaca. Nah, kemudian ada i'rab yang secara mahal. Nah, i'rab secara mahal, kita lihat al-i'rabu al-mahalli huwa al-i'rabu alladhi la tazharu fihi al-alamatu wa la tuqaddaru. Dia adalah i'rab yang tidak nampak tandanya dan tidak pula ditakdirkan. Tidak pula bisa ditakdirkan. Wa yakunu ta'sirul i'rabi fil mahalli la fil lafzi. Maka jadilah pengaruh dari i'rab itu pada mahal, pada posisi saja, bukan pada lafal. Itu yang dimaksud dengan i'rab mahal. I'rab secara posisi, bukan i'rab yang terjadi pada lafal. Makanya i'rab yang terjadi pada lafal itu hanya terjadi pada isim yang mu'rab. Kalau i'rab yang mahal itu terjadi pada isim yang mabni. Ini ketika bahasan kita isim ya, teman-teman. Nah, makanya dari tadi pembahasannya adalah isim, 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 isim. Isim mu'rab, isim mabni. Nah, di sini lihat baik-baik. Al-i'rabu fil mahalli yakunu fil asma'il mabniyah. I'rab secara mahal itu adanya di isim-isim yang mabni. Kemudian di mana lagi? Fil jumal, di dalam di kalimat. Jadi kalimat itu bisa di-i'rab, teman-teman. Tapi i'rabnya secara mahal. Nanti step by step ya. Kemudian juga ada syibhul jumlah. Syibhul jumlah ini juga bisa di-i'rab tapi i'rabnya secara mahal, bukan lafal. Wafil masdar al muawwal dan juga masdar muawwal. Ini ya i'rabnya secara mahal. Nah, bisa difahami sampai sini? Nah, untuk i'rab yang secara takdir, maka kita lihat langsung pada kitab Durusul Lughah jilid yang ketiga. Sudah nampak? Nah, ini dia. Al-i'rabu tes suara yang masuk. Nah, Ustaz. Baik. Al-i'rabu takdiri sekarang nih, pembahasan al-i'rabu takdiri. Apa itu i'rab takdiri? Silakan dibaca. La tazharu. Silakan. Al-i'rab taqdiriyun la tadhharu alamatul i'rabi fi thalathati anwa'in minal asma'i. Kelas? Ada yang mau baca? Ini kita tinggal 10 menit lagi nih. Ana Ustaz, Agak sayang kalau la, nggak kebahas. Silakan la dibaca tadhharu definisi dari i'rab secara takdir.
Nih yang la tazharu. Ini ada harokatnya kok. La Silakan. tadharu. Nah, ya. La tazharu. Tes. Suara saya masuk. Naam. Coba silakan dibaca. Nampak. La tadharu alamatul i'rabi fi thalathati anwa'in minal asma'i. Nah, terjemahkan. Tidak nampak tanda-tanda i'rab di tiga jenis isim. Nah, pada tiga Pada tiga jenis. isim ini ya. Fatuqaddaru fiha al-alamat. Sebetulnya tanda irobnya ada. Tanda irobnya apa? Ada dia di lafal tersebut. Ada di lafal tersebut. Namun tidak ditampakkan saja karena ada beberapa sebab. Gitu. Nah, sebabnya itu bisa jadi dari bentuk isim tersebut. Wahadil anwa. Nah, bentuk-bentuk isim yang menyebabkan irob itu tidak nampak. Pertama, isimnya tergolong isim maksur. Ya. Kemudian yang kedua, isimnya tergolong isim mankus. Kemudian yang ketiga, isimnya tergolong isim yang diidofahkan kepada ya mutakallim. Nah, isim maksur itu apa? Coba dibaca, isim maksur. Al-maqsuru wal ismul mu'rabu alladhi akhiruhu alifun lazimatun. Terjemahkan. Nahwi maksur dia dia adalah isim mu'rab yang di akhirnya alif lazimah. Nah, contohnya ada. Al-mustashfa, al-fata, al-aqsa. Nah, ini nih. Tidak nampak nih harokat yang ada di atas alif. Gitu. Lazim. Nah, tuqaddaru fihi al-alamatu as-salasu. Maka ditakdirkanlah pada isi maksur ini, contohnya mustasfa fata aso, tiga tanda irob. Tiga tanda irob. Baik tanda domah, irob rofa ditakdirkan pada kata mustasfa fata aso. Kemudian apa? Tanda fathah, irob nasob juga ditakdirkan. Kemudian apa? Tanda kasroh, irob jer juga ditakdirkan. Lihat di sini contohnya. Qatal al-fata al-af'a bil aso. Ini contohnya langsung masuk ketiga kata tersebut menempati i'rab yang berbeda. Coba, qatala ini fiil, maka dia butuh kepada fa'il. Mana fa'il dari qatala? Jelas isim yang terletak setelah dia, yaitu fata. Kita warnakan kuning fa'ilnya. Kemudian al-af'a di sini karena sudah dapat fa'il, jadilah kalimat qatal al-fata, maka jadilah objek di sini af'a. Nah, objek kita warnakan beda. Ini aja nih. Al-af'a. Bil aso karena ada huruf jarbah. Gitu. Hijau. Baik, teman-teman lihat. Takulu fi irobi hadil kalimati. Nah, kita bisa mengirobnya dengan kaidah yang kita pelajari tadi dari syarat. Al-fata, silakan dibaca. Al-fata. Fa'ilun marfu. Al-fata fa'ilun marfu'un. Alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun. Nah, kita irobnya dengan domah muqaddaroh. Kalimatnya seperti ini. Ungkapannya demikian. Domah muqaddaroh. Beda dengan sebelumnya. Domah zohiroh kalau sebelumnya. Tapi di sini kita katakan domah muqaddaroh. Ditakdirkan artinya muqaddaroh. Lanjut. Al-af'a. Maf'ulun bihi mansubun. Al-af'a maf'ulun bihi mansubun. Alamatu nasbihi fathatun muqaddatun. Iya, fathatun muqaddaratun sama. Kemudian aso. Al-majrur bil ba'i alamatu jari kasratun daratun. Iya, majrurun bil ba'i alamatu jarhi kasratun muqaddaratun. Ya.
Kalau dia nakiroh itu dia ditanwin ya, ada isim maksur yang ditanwin. Apabila isim maksur itu ditanwin, nuwina al maksuru huzifatil alif ya, berarti kan alif lamnya dihilangkan, jadilah nakiroh. Contoh al-fata jadi fatan. Wahina idzin dan ketika ini tuqaddarul alamatu, tanda i'rab yang ditakdirkan di atas alifnya itu dihapus. Contohnya di sini ittasala Mustafa bifatan. Nah, tetap fatan. Nah, ini kita jadikan pembahasan lanjutan saja. Berikutnya ada isim mankus. Apa itu isim mankus? Silakan dibaca. Huwal ismul mu'rabul ladzi, dia adalah isim mu'rab. Isim mankus itu adalah isim mu'rab yang keadaan akhirnya bisa mengalami perubahan sebab masuknya faktor kepadanya. Alladzi akhiruhu, namun huruf terakhir dari isim mankus itu adalah ya lazimah, ya lazimah. Di mana tanda dari ya lazimah itu harokat huruf sebelumnya adalah apa? Kasrah, maksurun maqublah. Contoh al-qadi, ya, as-sani, al-madi, nah, al-mahami, al-wadi, al-ma'ani, al-musalli, nah, ya. Untuk isim mankus itu tuqaddaru fihi dhammah wal kasroh. Hanya dua tanda i'rab saja yang ditakdirkan pada isim mankus, yaitu dhammah dan kasroh. Terus fathah, fathah i'rab nasab ya. Fathah tanda i'rab nasab itu tidak ditakdirkan, berarti diperlihatkan. Wa tadharu fihi al-fathatu, dan fathah nampak pada isim mankus. Contoh di sini sa'alal qadi. Nggak muncul. Afwan, ini bukan mahami tapi muhami ya. Nah ini al-muhami. Nah, ketika dia menjadi maf'ul bi berarti kan i'rabnya nasab. Tanda nasabnya kita perlihatkan yaitu fathahnya. Jadilah seperti ini. Sa'alal qadi al-muhamiya anil jani. Nah, al-jani terletak setelah huruf jar. Kasroh. Kasrohnya muqaddarah. Maka kita lihat bagaimana i'rabnya. Al-qadi coba. Al-qadi. Baca i'rabnya apa? Taqulu fi i'rabi hadhil kalimati. Al-qadi fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun. Kemudian al-muhamiyah jadi apa? Maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun. Nah, fathahnya zahirah ya. Kemudian al-jani. Al-jani isim atau ismun majrurun bi'an, isim yang dijarkan dengan an, wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun. Kasrahnya muqaddarah. Sampai sini bisa difahami. Untuk pembahasan isim mankus ini pernah kita bahas ya di Durusul Lughah jilid 2. Masih ingat pembahasannya? Ketika dia nakiroh, ianya hilang kemudian ditanwin tuh. Di Durusul Lughah jilid 2. Udah lama sekali sih. Tahun kemarin kalau nggak salah itu pembahasannya. Nah, ini dibahas lagi nih. Ini dibahas lagi. Waqad yakunul mankusu, dan terkadang isim mankus itu apa? Mahdhufal ya. Ya-nya dihapus. Contohnya zahaba qadin. Kenapa dihapus? Karena dia apa? Nakiro. Ila muhamin. Zahaba qadin ila muhamin. Kita catat nomor satu terlebih dahulu. Nih. Tasbutu ya ulman kusu fi salasi halatin. Tetapnya ya, menetapkan ya pada isi mankus itu ada pada di tiga keadaan ini. Yang pertama, ayyakuna, apa ini? Muhalla. Nah, dia harus ya, harus apa namanya? Muhalla bil alif bil alif wal lam. Gitu. Dia harus ada digandingkan, nah, dengan alif dan lam. Baru
ya-nya kita tetapkan. Contoh al-qadi. Kenapa ada ya di sini? Karena ada alif lam sebelumnya, alias ma'rifat. Kemudian juga yang kedua ayyakuna mudofan. Boleh alnya tidak ada, namun ya masih bisa kita tetapkan. Namun syaratnya harus jadi mudof dia. Jadi seperti ini nih. Qadimaka. Nah, ya, qadimaka. Kemudian yang ketiga ayyakuna mansuban. Kalau dia nasab, meskipun alnya kita hilangkan karena kita jadikan dia nakiroh, iya boleh kita munculkan tuh ya-nya alias kita tetapkan. Fathah tanda irob nasab saja muncul kan? Nah, kenapa? Karena ringan, tidak berat. Karena ringan, tidak berat. Kenapa? Domah tanda irob rofa dan kasroh tanda irob jar itu tidak muncul di atas ya lazimah isi mankus karena berat di lisannya orang di lisannya orang Arab. Nah, kita baca kodin di sini. Kodin bagaimana mengirobnya nih? Ini kan nakirah tuh. Kedudukan sebagai fa'ilnya zahaba. Kodin. Fa'ilun marfu'un alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun alal ya'i al-mahdzufah. Ada kata-kata al-mahdzufah. Nah, tandanya memang ada. Tanda domahnya memang ada ditakdirkan di atas ya, tapi ya-nya lagi dihapus. Kemudian muhamin gitu. Kan jer tuh. Nah, sama kasrohnya juga muqaddarah tuh. Muhamin majrurun bi ila alamatu jarihi tanda jernya adalah kasroh yang ditakdirkan di atas ya. Di atas ya. Namun kan ya-nya lagi dihapus, maka tambahkan kata al-mahzufah. Di atas ya yang di atas ya yang dihapus. Lanjut. Setiap isim yang diidhofakan kepada ya mutakalim, apapun itu zamili. Nah, ini nanti sebabnya apa? Munasabah. Penyesuaian harokat. Meskipun kedudukannya menjadi fa'il, nggak mungkin dikatakan zamilui. Nggak zamilui. Tapi apa? Harokat yang ada pada alam, ia menyesuaikan huruf ya mutakalim. Karena ya mutakalim, ya sukun, ya cocok dengan harokat apa? Kasroh. Jadilah zamili. Gitu ya. Tuqaddaru fihil alamatu as-salasu. Ditakdirkan pada isim yang didofakan kepada yang mutakalim, tiga tanda i'rab. Berarti ketika dia berirob rofa, domahnya ditakdirkan. Ketika dia berirob nasab, fathahnya ditakdirkan. Ketika dia berirob jer, kasrohnya ditakdirkan. Contohnya, da'a jaddi ustazi ma'a zumalai. Tuh ya. Jaddi, kakekku mendoakan ustadku ya bersama zumalai, rekan-rekanku. Nah, loh. Jadi fa'ilnya da'a. Ustazi maf'ulun bihinya da'a jaddi. Zumalai majrur sebagai mudhof ilaihnya ma'a. Kita lihat di sini takulu fi i'rabi hadhil kalimati jadi fa'ilun marfu'un alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun wal ya'u mudhafun ilaihi. Ini mengirob basic banget ya. Nanti kalau kita sudah masuk ke kitab jurumiyah kita perbaharui nanti kaidah pengirobannya. Tenang, pelan-pelan. Silakan dibaca yang Ustadz dan Zumala, i'rab Ustadz dan Zumala. Silakan teman-teman. Nggak kelihatan, Ustaz. Hmm? Kelihatan kan? Nah, Ustazi maf'ulun bihi mansubun alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun wal ya'u mudhafun ilaihi. Mansubun bi maf'ulun bihi mansubun alamatun nasbihi fathatun muqaddaratun wal ya'u mudhafun ilaihi. Zumalai mudhafun ilaihi majrurun alamatu jarhi kasratun muqaddaratun wal ya'u mudhafun ilaihi. Ah, ini perselisihan dimasukkan ke sini catatan ya. Yara ba'dun nuhati anna hadhihi kasratun zahiratun. Sebagian ulama nahu tetap mengatakan ya, kasrah pada zumalai ketika isim yang diidofakan kepada yang mutakalim itu berirob jer, kasrohnya itu sebagian ulama nahu mengatakan tetaplah zahirah, bukan muqaddarah.
sebagian ulama nahwu. Nah, ini kesimpulannya. Kemarin sempat ada yang tanya tabelnya bagaimana. Nah, ini tabelnya nih. Oke, kita putar dulu. Nah, sip. Ini ya. Nanti teman-teman bisa baca. Nah, ini takdir dari i'rab secara takdir ya. Ini tabel i'rab secara takdir. Kita putar lagi. Nah, baik, insya Allah kita simpulkan di pertemuan berikutnya saja, karena waktu sudah lebih dari 1 jam. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ditonton kembali dan dimurajaah kembali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullahu khairan ala hudrikunna wa barakallahu fi ulumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik.